Hari kedua perjalanan, suara azan subuh terdengar sayup-sayup di lorong kapal. "Bangun Ana, kau mau ikut sholat di masjid atau tidak?" Elsa membangunkan adiknya, menjawil-jawil pundak Ana. Ana beranjak duduk, matanya masih tertutup. "Sholat apa?" Elsa menahan tawa. "Sholat asar Ana, kau tidur tidak bangun-bangun sepanjang malam, pagi hingga siang lagi, terus tidur seperti beruang salju." Ana mengucuk mata, benarkah? Menoleh ke jendela kabin bundar, di luar terlihat gelap. "Tapi kok di luar gelap?" Mata Ana terpicing separuh. "Nah kan, kamu sih sudah dibangunkan sejak tadi tapi tetap tidur. Sekarang malah sudah sholat maghrib, sudah malam lagi. Tidurmu hampir 24 jam, pemalas." Elsa nyengir lebar. "Jangan ganggu adikmu, Ana," ibu mengingatkan. "Ayo bergegas Ana, kau sudah baikan bukan? Kita sholat subuh berjamaah di masjid kapal." Ana mengangguk, beranjak turun sambil melotot pada kakaknya, melangkah ke kamar mandi. Rombongan Daeng Andipati yang lain telah bersiap-siap sejak tadi. Memang masih gelap di sekitar kapal, tapi jika ada yang mau meluangkan waktu berdiri di salah satu menaranya, dengan mudah dia bisa melihat garis putih terang di langit timur, tanda fajar Shadiq telah tiba, waktu sholat subuh. Tapi mukena adik kan hilang bersama tasbih rumah. Kalau Kak Elsa pakai mukenanya, adik pinjam punya siapa? Ana kembali dari kamar mandi, ekspresi wajahnya yang basah teringat sesuatu. "Di masjid ada mukena cadangan Ana, ayo bergegas, nanti kita masbuk." Daeng Andipati berseru, lantas mendorong pintu kabin, melangkah ke lorong kapal. Ana mengangguk, dengan wajah masih basah segera ikut rombongan. Masjid kapal sudah ramai saat mereka tiba. Ana dan Elsa sempat bertemu dengan dua anak sepantaran mereka, saling berkenalan. Dua anak itu berasal dari Kendari. Mereka melakukan perjalanan darat ke Makassar selama seminggu sebelumnya, baru naik kapal besar itu. Di barisan jamaah laki-laki juga terlihat dua anak-anak. Ana bisa melihatnya dari belakang. Tidak lama menunggu, seseorang berdiri untuk iqomat, lantas Guru Ta Ahmad Karaeng maju menjadi imam. Guru Ta berseru serak, menyuruh jamaah agar merapikan saf, sempat memeriksa barisan belakang agar lebih rapat lagi. Aktivitas di kapal telah dimulai. Hari ini penumpang mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, mengenali lorong-lorong kapal, kabin-kabin, bagian-bagian kapal yang panjangnya 136 meter, kampung terapung yang besar, termasuk berkenalan dengan goyangan dan guncangan kapal. Lepas sholat subuh, seperti yang dibicarakan sebelumnya, Guru Ta mendirikan majelis ilmu. Hampir semua jamaah tetap di masjid, termasuk Ana dan Elsa, duduk di samping ibu mereka, memperhatikan serius. Guru Ta tersenyum menatap wajah-wajah jamaah sholat, mulai membahas tentang tauhid, salah satu pokok paling mendasar dalam agama. Kalimat-kalimatnya sederhana, perumpamaan yang digunakan dekat dan bisa dipahami dengan mudah. Tidak lama, hanya 15 menit, tapi kajian Guru Ta adalah kristal dari pengetahuan yang luas. Jadi meski singkat, itu tetap tidak ternilai. Guru Ta memberikan kesempatan bertanya 2 kali, kemudian menutup majelis tersebut. Beberapa jamaah bergantian menyalami Guru Ta, kemudian meninggalkan masjid, kembali ke kabin masing-masing.
Gurutah. Daeng Andipati maju ke depan setelah masjid berangsur lengang. Perkenalkan dua putriku. Daeng Andipati memberi kode agar Anna dan Elsa maju. Yang sulung namanya Elsa, 15 tahun. Yang kecil, Anna sudah besar, Pak. Kata siapa masih kecil? Anna langsung protes. Daeng Andipati tertawa. Iya, sudah besar. Maksud papa yang bungsu namanya Anna, 9 tahun. Anna dan Elsa menyalami Gurutah, mencium tangan. Gurutah mengusap kepala mereka yang masih mengenakan mukena. Rasa-rasanya baru kali ini aku mendengar nama Anna dan Elsa untuk anak-anak perempuan Bugis, Andi. Nama mereka lebih mirip nama putri-putri dalam dongeng Eropa. Itu karena ayah mereka terlalu lama tinggal di Belanda, Gurutah. Sejak mereka dalam kandungan, jika perempuan, ayah mereka sudah meniatkan memberi nama itu. Ibu Anna dan Elsa yang menjelaskan, bersama rombongan lain ikut mendekat. Daeng Andipati tertawa lagi. Sebenarnya tidak demikian, Gurutah. Nama lengkap mereka adalah Anna Sanna Aisyah dan Elsa Sanna Fatimah. Sanna, bunga lili dalam bahasa Bugis. Gurutah tersenyum. Kalau begitu aku paham. Anna dan Elsa nama dari Belanda tempat ayah kalian sekolah tinggi. Sanna nama perempuan Bugis, garis keturunan kalian. Dan Aisyah, Fatimah, nama-nama wanita terpilih dalam agama kita. Dua gadis kecil itu mengangguk. Mereka sudah tahu arti nama masing-masing. Kalian bisa ikut belajar mengaji nanti sore lepas asar. Anna dan Elsa mengangguk. Insya Allah, kakek Gurutah. Bagus, semoga kalian betah di kapal. Gurutah tersenyum. Seluruh kapal ini adalah tempat bermain dan belajar yang menyenangkan. Asal jangan lupa selalu bilang ke orang tua kalian mau pergi kemana. Saat kita tiba di Jawa dan Sumatera, mungkin lebih banyak lagi teman sepantaran kalian. Anna dan Elsa mengangguk lagi. Sampai bertemu saat sarapan Anna, Elsa. Gurutah mengusap kepala dua gadis kecil itu sekali lagi, lantas berpamitan dengan yang lain. Aku ada pekerjaan di kabin. Gurutah melangkah meninggalkan masjid. Kertas kosong dan pena telah menunggunya. Pukul 7 tepat. Peluit kapal berbunyi nyaring 2 kali, tanda jadwal sarapan telah tiba. Penumpang beranjak keluar dari kabin masing-masing, memenuhi lorong-lorong kapal sambil bercakap santai menuju kantin. Anna dan Elsa sedang berdiri di dek terbuka dekat kabin. Ibu mereka meneriaki agar segera ikut sarapan. Dua gadis kecil itu sejak tadi asyik menatap burung camar. Kapal sedang melintasi gugusan pulau kecil. Samar pulau itu terlihat dari kejauhan, dengan kabut putih di atasnya. Burung-burung terbang rendah di sekitar kapal, melenguh riang. 1-2 berani hinggap di pagar kapal. Anna dan Elsa sambil tertawa menunjuk-nunjuk. Burung-burung itu cantik. Dadanya yang putih, sayapnya yang lebar berwarna abu-abu, dan moncongnya yang kuning. Ibu mereka sekali lagi memanggil. Kali ini, dua gadis kecil itu menoleh, akhirnya berlari kecil, bergabung dengan rombongan. Kita tidak masak di kabin, Mah? Elsa bertanya. Tidak. Ibu mereka menggeleng. Tapi Mama membawa sesuatu, kesukaan kalian. Jaga-jaga jika kalian tidak suka masakan dapur. Anna berseru senang melihat kantong plastik di tangan ibunya.
itu kering kentang pedas. Ibu mereka membawa banyak makanan kering yang bisa awet berminggu-minggu di kapal. Kantin kapal sudah ramai saat mereka tiba. Antrian terlihat di beberapa meja makanan. Daeng Andipati sempat menyapa dan bercakap dengan beberapa orang. Anna dan Elsa masuk antrian lebih dulu, mengambil piring dan sendok, segera mengambil makanan, terus maju dalam barisan. Pagi Om Klasi. Anna menyapa Klasi yang bertugas di meja gelas-gelas dan ceret, so akrab. Memangnya kamu kenal dia? Elsa berbisik di belakang. Kenal yang kemarin memberikan kita minuman jahe, bukan? Klasi itu hanya membalas sapaan Anna dengan anggukan kecil, lantas tanpa bicara sepatah pun sudah sibuk meletakkan gelas-gelas tambahan. Mengambil ceret kosong, menggantinya dengan yang penuh. Kasihan ada yang dicuekin. Elsa menahan tawa menggoda adiknya. Siapa yang dicuekin? Kamu sama sekali tidak dijawab sapaanmu kan? Makanya jangan sok kenal. Elsa nyengir. Dijawab kok, omnya mengangguk. Anna membela diri. Tapi omnya sibuk, jadi dia terus bekerja. Ayo maju, kalian membuat orang lain tertahan di belakang, Anna, Elsa. Ibu berseru mengingatkan, membuat Elsa yang masih ingin mengganggu adiknya jadi batal, melanjutkan mengambil teh hangat. Pagi ini, menu sarapannya sederhana, nasi goreng teri, potongan telur dadar, tempe dan tahu. Koki juga menyiapkan kerupuk dan sambal terasi. Di ujung meja terdapat keranjang buah, bisa diambil bebas, serta ceret-ceret mengepul, berisi teh dan kopi panas. Sepertinya mereka terus memberikan pilihan masakan yang bersahabat dengan lidah penumpang. Langit-langit kantin penuh dengan suara sendok dan piring, percakapan santai, sesekali gelak tawa. Rombongan Daeng Andipati memilih meja dekat tiang. Di sana telah duduk rombongan dari Kesultanan Ternate. Rombongan itu berenam. Mereka naik kapal dari Ternate 2 minggu sebelumnya. Bercerita kapal mereka terjebak badai berhari-hari dan harus mendarat darurat di pulau terdekat. Orang-orang dewasa segera asyik bercakap tentang harga rempah-rempah. Daeng Andipati semangat menjelaskan. Dia menguasai soal itu, termasuk tentang kabar terakhir dari kegagalan Gubernemen Maluku dan didirikannya 3 provinsi baru. Apa pengaruhnya atas perdagangan hasil bumi? Sepertinya sarapan pagi akan berlangsung lancar. Nasi goreng buatan koki kapal juga lezat, hingga tiba-tiba masuklah 2 serdadu Belanda beserta Ruben si boatswain ke dalam kantin. Penumpang menoleh ke arah pintu, gerakan tangan terhenti, percakapan menggantung. Apa pasal serdadu Belanda datang ke kantin? Mereka hendak ikut makan. Bukankah mereka punya kantin yang terpisah? Ruben menatap cepat meja-meja panjang, seperti mencari seseorang, dan saat matanya melihat Daeng Andipati, dia segera melangkah cepat, diikuti oleh 2 serdadu Belanda. Ada apa? Anna berbisik kepada kakaknya. Elsa menggeleng, mengangkat bahu. Ruben tersenyum ramah saat tiba di meja mereka, meski 2 serdadu itu tidak, sebaliknya memasang wajah galak. Tuan Andipati, maaf mengganggu sarapan. Kapten Phillips meminta Tuan ke kabin kerjanya. Ruben berkata sopan dalam bahasa Belanda. Sekarang, Daeng menatap Ruben, memastikan. Iya, Ruben mengangguk. Tapi aku sedang sarapan, tidak bisa aku menunggu 15 menit lagi. Verdom, kau tidak mendengar apa yang dia bilang. Sekarang juga.
Salah satu serdadu Belanda memotong lebih dulu, membuat Ruben jadi salah tingkah. Tuan Guruta sudah ada di sana. Ruben si botswain berusaha mengatasi situasi. Ketegangan segera meningkat di langit-langit kantin. Serjen Belanda yang meminta segera diadakan pertemuan. Mungkin sebaiknya Tuan Andipati ikut kami segera. Daeng Andipati terdiam sejenak, berusaha menduga apa yang sebenarnya sedang terjadi, menimbang dengan cepat. Baik, aku berangkat sekarang. Papa hendak kemana? Ana justru bertanya cemas, memegang lengan ayahnya. Ke ruang kerja kapten. Daeng Andipati mengusap kepala si bungsu. Jangan pergi, Pak. Ana berusaha menahan. Dia sedikit takut melirik dua serdadu Belanda di depan mereka yang jelas sekali berusaha menakuti dengan popor senapan yang mereka pegang. Daeng tersenyum. Tidak apa-apa, Ana. Hanya sebentar. Kalian lanjutkan sarapannya. Ibu mereka berusaha menenangkan Ana. Di sebelah mereka, rombongan dari Kesultanan Ternate menatap tajam dua serdadu Belanda. Terbentang sejarah panjang perlawanan Kesultanan Ternate terhadap kompeni. Seluruh perhatian jemaah haji juga tertuju ke arah dua serdadu itu. Daeng Andipati mengangkat tangan, berusaha membuat yang lain tenang. Semua baik-baik saja, lantas melangkah menuju pintu kabin. Ruben si botswain berjalan cepat, berusaha mendahului. Mari kutunjukkan jalannya, Tuan. Aku sudah tahu, Ruben. Daeng Andipati berkata ramah. Kemarin malam, aku sempat berbincang dengan Philips di kabin kerjanya. Daeng Andipati tidak tahu kenapa dia diminta ke kabin kapten, tapi yang pasti, masalah ini tidak datang dari Kapten Philips atau kelasi lain. Ini ulah serjen Belanda itu. Entah apa pasalnya, sepagi ini sudah memaksa orang lain untuk bertemu.